Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga pada pagi hari ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak akan belajar tentang kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nanti setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu mengerti, memahami, dan mampu mengamalkan kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini dengan baik. Oke, selanjutnya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar Allah memberikan ilmunya kepada kita, sehingga kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mampu menjadikan kita menjadi anak yang solih dan solihah, serta menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, dengan berdoa tersebut mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita tidak ada halangan suatu apapun dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar seorang anak sekolah yang membantu menyeberangkan orang tua atau nenek-nenek. Bagaimana menurut kalian? Apakah gambar tersebut merupakan gambar yang baik, ataukah itu gambar yang buruk, termasuk akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk? Ya, di sini adalah termasuk contoh perbuatan atau perilaku tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena apa? Di situ orang tua yang mau menyeberang jalan itu tidak bisa, maka dibantu oleh pemuda tersebut atau anak-anak tersebut. Ini adalah contoh perbuatan yang baik. Perlu kita apresiasi, perlu kita nilai, dan perlu kita contoh. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar yang baik. Selanjutnya, ya, di situ ada ada gambar anak-anak bekerja sama, berkelompok, tetapi di situ gambarnya apa anak-anak? Iya, betul. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang mencuri buah mangga. Ada 4 anak di situ, yang 2 itu adalah memetik buah mangga, dan yang 2 di bawah itu adalah mengawasi. Itu adalah contoh perbuatan yang tidak baik. Mereka membantu, itu baik, tapi dalam hal keburukan itu tidak diajarkan dalam agama kita. Jadi bekerja sama itu tidak boleh dalam hal keburukan. Bekerja sama itu harus dalam hal kebaikan. Tidak boleh bekerja sama dalam hal keburukan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Manusia adalah makhluk yang pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk tolong-menolong. Namun, tolong-menolong yang diperintahkan adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, kita harus dapat membedakan mana yang harus ditolong dan mana yang tidak boleh. Seperti tadi gambar pertama adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Membantu menyeberangkan orang tua menyeberangi jalan merupakan contoh tolong-menolong dalam kebaikan. Itu boleh.
Sedangkan yang gambar kedua yaitu adalah tolong menolong tapi dalam hal keburukan, yaitu mencuri buah mangga. Itu tidak boleh, itu tidak dianjurkan dan itu dilarang oleh agama, seperti itu. Nah, sambil kita mengingat materi yang kemarin, di sini Pak Tua jelaskan lagi, yaitu surat Al-Maidah adalah surat kelima dalam Al-Quran. Kata Al-Maidah diambil dari ayat ke-112 yang berarti hidangan. Al-Maidah ayat ke-112 yang berarti hidangan. Surat ini terdiri dari 120 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah, surat-surat yang turun di Madaniyah, begitu. Dan surat ini merupakan surat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini disebut juga dengan Al-Uhud yang berarti perjanjian. Kata Al-Uhud terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya perjanjian. Perjanjian apa? Yaitu memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah dan kepada sesamanya. Nah, nanti kalau ada soal tentang surat Al-Maidah, kalian harus bisa menjawab. Yang pertama adalah surat kelima dalam Al-Quran, kemudian artinya adalah hidangan, diambil dari ayat ke-112 yang jumlah ayatnya adalah 120 ayat dan merupakan salah satu surat Madaniyah yang turun di Madinah, seperti itu. Nah, kandungan apa yang terdapat dalam surat Al-Maidah ini, ayat 2 ini? Yang pertama, Allah memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong merupakan kewajiban setiap orang kepada sesamanya. Selama untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan, kita harus saling menolong meskipun dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Kita tetap tolong menolong walaupun kita beragama Islam, kemudian yang kita tolong adalah beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tetapi kita harus tolong menolong dalam hal hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Kebaikan, tolong menolong boleh. Contoh-contoh ajakan kebaikan di sini yaitu yang pertama, ajakan untuk belajar dengan tekun, itu boleh. Itu tolong menolong dalam kebaikan. Ajakan untuk mengaji di TPA, itu juga boleh kalau diajak temennya atau teman kelasnya ataupun tetangganya untuk mengaji, untuk sholat berjamaah, untuk belajar dengan tekun, kita harus ikut karena itu adalah salah satu contoh kebaikan. Bekerja sama dalam hal kebaikan itu boleh dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu larangan untuk tolong menolong dalam kejahatan. Kejahatan dalam bentuk apapun adalah perbuatan dosa dan harus dijauhi. Apapun perbuatan dosa itu harus dijauhi, meskipun yang mengajak itu adalah teman dekat kita, meskipun yang mengajak itu adalah saudara kita, meskipun yang mengajak itu adalah orang tua kita, meskipun yang mengajak itu adalah teman sebaya kita tidak boleh. Allah akan memberikan siksaan kepada pelaku kejahatan dan orang yang membantunya. Perbuatan jahatnya itu mendapat siksaan, yang membantu juga mendapatkan siksaan. Contoh ajakan keburukan apa? 1, ajakan untuk membolos tidak sekolah. Nggak usah sekolah aja. Ngapain sekolah? Kita di sini aja senang-senang. Seperti itu ada contoh ajakan keburukan. Jangan mau, kita tolak gitu. 2, ajakan mencuri buah di tetangga sekitar. Ya, mencuri mangga, mencuri aci, atau mencuri kelengkeng, atau mencuri barang-barang berharga, atau mencuri apapun itu jangan mau. Walaupun yang ngajak adalah teman akrab kita jangan mau seperti itu. Yang ketiga yaitu contohnya itu ajakan untuk bermain HP terus menerus. Ayo kita mabar, kita main Free Fire, kita main Mobile Legends, nggak usah belajar,
Untuk apa belajar? Nah, seperti itu adalah contoh-contoh ajakan keburukan. Sebisa mungkin kita harus menolaknya karena itu tidak boleh dan dilarang oleh agama. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh bekerja sama dalam hal keburukan. Kita bekerja samanya dalam hal-hal kebaikan. Gitu. Kemudian kandungan surat Al-Maidah ayat ketiga yang pertama, Quran surat Al-Maidah ini mengingatkan kita untuk tidak takut terhadap kaum kafir. Kita diwajibkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan haji wada atau haji terakhir, Allah menurunkan wahyu yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Jadi kita tidak perlu takut dengan orang-orang kafir. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Kita harus tetap menjalankan perintah Allah. Kita harus menjauhi larangan Allah. Kita hanya takut kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita harus segala sesuatu itu karena Allah. Jangan karena orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah sendiri telah meridhoi bahwa agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan merupakannya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah kita terlahir dari orang tua Islam, ibu kita Islam, ayah kita Islam, kita jadi orang Islam itu alhamdulillah karena agama tersebut telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin cuma itu yang dapat Pak Tua sampaikan tentang pelajaran kali ini. Karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, Pak Tua berpesan kepada anak-anak sekalian, marilah kita terapkan pola hidup sehat, lakukan 3M, yaitu selalu memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian jauhi kerumunan dan jaga jarak. Kita berdoa bersama-sama, semoga saja pandemi ini segera berakhir dan kita mampu berjumpa kembali, bersekolah kembali, bertemu dengan teman-teman lagi, dan kita akan hidup sehat. Mungkin cuman itu yang dapat Pak Toha sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, Pak Toha minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti tugasnya dari Pak Toha, Pak Toha kirim mengisi Google Form, tinggal jawab, nanti nilainya langsung keluar. Cukup sekian dari Pak Toha. Terima kasih telah menyaksikan video dari Pak Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.